ini yang kita angkat. Nah, salah satu yang ini insya Allah bisa menginternasionalisasi Bantul, karena pada faktanya Bantul ini kan tidak terlalu terkenal kalau di internasional. Jadi bahkan di Indonesia saja kadang-kadang orang taunya Jogja, kalau Bantul nggak kenal gitu. Nah, kita mencoba untuk membuat ini menjadi salah satu bagian upaya Bantul membuat branding. Nah, gumuk pasir ini menjadi salah satu yang sangat istimewa karena di dunia terkenalnya hanya dua, satu di Meksiko dan satu di Bantul, gumuk pasir Barsan ini. Nah, akan tetapi kita harus menelusur ada sejarah penataan gumuk pasir yang barangkali ini perlu untuk ditinjau. Salah satunya misalnya dulu dalam rangka mengurangi abrasi di kawasan pantai yang sekarang dikenal dengan nama Pantai Cemoro Sewu, ini kan ditanami banyak pohon cemara. Tapi abrasinya berhenti. Kendalanya satu, kendalanya adalah pasir yang mestinya dari pantai terbang ke area daratan, ini jadi terhambat oleh pohon. Yang kedua, angin yang mestinya membentuk gumuk. Jadi gumuk ini kan istimewanya kan beda dengan padang pasir biasa. Gumuk ini setiap saat bisa berubah bentuknya. Jadi arah angin itu ketika kadang yang tinggi di sisi timur, di sisi di utara, kadang-kadang di selatan karena searah angin. Dan tekstur pasirnya ini kan indah sekali. Ini yang disebut gumuk karena di situ. Bukan hanya hamparan pasir biasa. Nah, karena asupan angin yang tidak memadai, beberapa tahun terakhir ini dirasa gumuk pasir kita ini relatif agak sedikit mati. Jadi mati itu tidak ada pergerakan yang signifikan. Nah, inilah yang saya kira menjadi satu bagian komitmen Bantul, dan ini diupayakan untuk dilakukan penataan agar nanti pada keindahan gumuk yang sesungguhnya, yang ini sangat istimewa, mudah-mudahan nanti tetap bisa menjadi salah satu yang diunggulkan. Alamnya memang indah, sehingga kalau tidak dimanfaatkan, tidak percuma untuk kita jadikan sebagai salah satu unggulan, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan Bantul memilih gumuk pasir ini ke depan dikembangkan sebagai area pariwisata. Hanya dalam hal ini, lalu kita harus melakukan diskusi pariwisata apa yang boleh di gumuk pasir ini, karena ada beberapa kegiatan yang sekarang menjadi diskusi kita bersama. Contoh misalnya, untuk sunboarding ini masih ditimbang-timbang dan memungkinkan masih bisa, karena tidak terlalu dampak rusaknya, dan setiap jam kalau angin itu cepat nanti tekstur gumuk akan pulih lagi, sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi yang masih kayak diskusi itu misalnya jeep. Jeep ini kalau terlalu banyak, terlalu masif, ini pulihnya juga susah. Walaupun nanti pada saatnya bisa pulih, tetapi dengan kondisi angin sekarang yang kurang, ini jadi susah. Sehingga kemarin ada statement beberapa pihak yang mengharapkan kalau bisa jeep tidak masuk di gumuk pasir. Nah, bangunan seperti apa? Bangunan tentu yang bukan bangunan permanen yang boleh di sana, tetapi bangunan yang memperindah, mempercantik. Kalau sekedar gazebo untuk atraksi, misalnya panggung knockdown, bukan panggung permanen di situ, itu masih memungkinkan. Lalu tempat-tempat yang menjadi sarana prasarana, misalnya harus ada toilet, harus ada musola, tidak jauh dari sana. Artinya aksesnya memang itu yang tidak ada di zona inti, tetapi di pinggiran diharapkan nanti juga tersedia fasilitas itu. Sehingga ini memang sedang kita diskusikan, dan tanggal 29 kemarin ada diskusi juga di geospasial, di Museum Geospasial itu juga rawuh Gusti Mangkubumi pada waktu itu juga menekankan untuk bagaimana gumuk pasir ini bisa terkelola secara baik, tidak merusak, tetapi mampu mensejahterakan masyarakat. Kalau aktivitas manusia juga berpengaruh, tapi nggak banyak. Tapi yang paling banyak adalah asupan angin yang memang tidak banyak bisa masuk karena ketutup pohon cemara. Lalu yang kedua, memang yang pasir mestinya ketika diterbangkan dari pantai masuk di area gumuk, karena terhambat jadi nggak tambah. Sehingga sekarang kalau pasirnya terbangnya terlalu ke utara, lalu yang di sisi selatan agak kosong, itu yang menyebabkan sekarang gumuk ini di sisi selatan agak pendek.
di utara agak tinggi. Nah, mestinya kalau ada asupan setiap saat, mestinya di situ selalu terisi. Yang terakhir memang ada beberapa pohon, bukan pohon perindang, tetapi pohon-pohon gulma atau gerumbul-gerumbul yang ada di situ, itu kan mengikat pasir. Sehingga ketika ada angin pun, apalagi tidak kencang anginnya, itu lalu menyebabkan pasir yang diikat akar itu tidak bergerak. Kalau idealnya memang semua dikelola, di kawasan gumuk itu dikelola. Memang yang wajib nanti untuk dipertahankan secara maksimal itu yang di Yona inti. Yona penyangganya ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sejauh masih juga dalam tahap-tahap toleransi. Karena memang gumuk ini sangat luas. Ada kurang lebih kalau tidak salah sekitar 600 hektar dengan penyangganya. Kalau Yona intinya ada di sekitaran 200-an atau sepertiga saja. Nah, di kawasan selatan inilah kemarin yang terprogram ada wacana untuk menghilangkan seluruh pohon-pohon yang ada di selatan. Tetapi kemarin saya sempat memberikan masukan yang pertama bahwa apakah harus dibuka secara keseluruhan atau hanya dilakukan penjarangan. Penjarangan itu ditebang sebagian, atau dibuat lorong-lorong pintu agar angin tetap bisa masuk dan pasir bisa masuk. Misalnya kalau di situ nanti ada luasan atau sekitar misalnya 400 meter yang harus ditebang, misalnya 100 meter dipertahankan, 100 meter dibuka, 100 meter dipertahankan lagi pohonnya, apakah seperti itu memungkinkan atau tidak, ini saya kira perlu kajian. Karena menurut saya juga, kenapa dulu ditanami pohon cemara, ini pasti juga diperhitungkan dulu ada manfaatnya. Cuma ketika terlalu banyak atau terlalu padat, rengket gitu kalau bahasa Jawane, itu lalu yang kedua sudah terlalu tinggi, sehingga angin tidak bisa maksimal. Nah, upaya ini kan, ini yang harus distudikan, apakah harus dipotong atasnya, tidak terlalu tinggi, atau memang harus dijarangkan agar angin dan pasir tetap bisa terbang ke utara. Ini yang saya kira perlu menjadi satu pencermatan. Maksud saya tadi perlu terencana, terprogram secara hati-hati, agar jangan sampai, mohon maaf, dihilangkannya pohon cemara secara keseluruhan, ini justru nanti ada dampak lain yang tidak diperhitungkan, kan kira-kira itu. Sehingga menangani ini saya kira perlu berbicara dengan ahli-ahlinya. Jangan sampai kita hanya berandai-andai. Kayak kalau saya kan lebih dulu pasti ini untuk nahan angin atau termasuk untuk mengikat akar pasir biar tidak abrasi gitu. Tetapi ketika sekarang menjadi mati, apakah gumuknya ini, apakah ini lalu perlu dikurangi atau dijarangkan atau justru dibongkar? Karena kalau dulu aman-aman saja, menurut saya dulu juga nggak perlu ditanami, menurut saya. Jadi pasti ada alasannya. Tetapi ketika sekarang mau dikurangi atau dihilangkan, harus tahu alasannya juga. Jadi jangan sampai, karena nanamnya kan puluhan tahun. Jadi kalau nanti sudah terlanjur dibabat semua, lalu akan nanam lagi kan pulihnya lama juga. Nah, ini yang saya kira semua pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Bantul, insya Allah dari provinsi juga, sepakat agar penanganan ini secara terencana, terprogram, dan memang sudah diperhatikan semuanya. Andai kata betul itu nanti pohon itu ditebang, yang sisi selatan, saya mengusulkan di sisi utara dibangun barier dulu. Nah, barier yang alami itu adalah dengan pohon, bukan bangunan. Karena kalau kita lihat, pasir itu kalau dengan lewat JJLS, utara JJLS itu kan juga ada pasir pantainya. Artinya dulu terbangnya kan sampai utara JJLS. Saya khawatir kalau di utara tidak dibangun barier, dari pohon misalnya, lalu yang selatan terlanjur ditebang semua, anginnya kenceng, jangan-jangan nanti pasir itu nutup JJLS setiap saat, dan itu perlu pembersihan setiap saat. Nanti pada saat JJLS berfungsi, pasti ada kendala lain. Ini yang saya sebut tadi, di dalam rangka mensikapi penataan gumuk pasir ini, betul-betul harus terprogram, terencana, terukur, dan ini sudah diperhitungkan pada aspek kemanfaatannya. Ini yang kami usulkan. Jadi secara prinsip, amanah Pak Bupati untuk mengarahkan pariwisata, mengelola gumuk pasir, kita secara prinsip menyambut baik, akan tetapi di dalam rangka penataannya kita harus sangat hati-hati, karena ini memang barang langka, di dunia hanya ada dua, dan pengelolaannya juga harus secara maksimal agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Gambar-gambar sudah, perencanaan-perencanaan sudah, termasuk Bantul membuat RTBL, Rencana Tata Letak Bangunan kalau di kawasan Pantai Selatan, termasuk salah satunya disinggung tentang zonasi gumuk pasir. Ini juga sudah dilakukan, diskusi di berbagai pihak, termasuk rencana-rencana pengelolaan juga sudah dilakukan pembahasan. Artinya sebenarnya ada proses perencanaan, sekalipun belum 100% final. Kalau kita berharap sesuai dengan program Kabupaten Bantul kan nanti kan jatuhnya RPJP Bantul itu kan 2026-2045. Mudah-mudahan nanti di awal 2026 sudah bisa dinikmati lah suasana yang baik itu. Nah, prosesnya yang sekarang sampai 2025 atau 2 tahun itulah mengidentifikasi dan mulai menata. Karena luasannya yang besar juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, baik itu dari aspek operasional maupun dari aspek pembiayaan. Karena nanti ketika ditata pun butuh maintenance, perawatan. Karena kalau tidak dirawat juga akhirnya juga nanti ada hal-hal yang tidak sinkron. Nah, ini yang saya kira butuh perencanaan yang matang, dan kita paham betul suasana sekarang untuk pariwisata belum bisa pulih secara normal, ekonomi secara nasional ataupun global pun juga belum secara maksimal baik, sehingga kita lihat pada aspek ini, baik itu keuangan negara, keuangan daerah sangat terbatas, sehingga kita harus betul-betul cermat dalam rangka untuk merencanakan penataan gumuk pasir ini, jangan sampai nanti justru salah atau hanya jalan sebentar lalu macet, itu jangan sampai. Jadi ini harus ada perencanaan yang sustainable, yang bisa berlanjut terus, agar pelestarian itu diikuti dengan program yang mampu membuat orang nyaman untuk datang, sehingga betul aspek ekonominya nanti tumbuh di kawasan sana. Pemerintah dalam ini saya yakin sangat bijak, bahwa termasuk kita kan harus mengedukasi teman-teman yang ada di Cemoro Sewu misalnya. Ketika misalnya pada saatnya pohon itu harus, keputusannya misalnya harus dieksekusi, ditebang, sebelum dilakukan penebangan kan harapan saya ada masa transisi 1 tahun. Kalau usulan kami dari pariwisata, mereka biar berusaha di kawasan sekitar dulu, biar berpindah. Artinya ekonominya kan nggak macet. Coba kalau kita arogan, misalnya bulan besok langsung ditebang. Mereka lalu kalau nggak boleh bekerja di situ, nganggur kan, ekonomi keluarga berapa puluh, berapa ratus orang akan terdampak. Ini yang harus dipikirkan, sehingga nanti kalau sudah menjadi satu keputusan final apapun, ini selalu kita komunikasikan dengan masyarakat, dan untuk transisinya mereka harus dibukakan tempat yang memang memungkinkan mereka untuk bisa berusaha. Begitu mulai nyaman, pohon itu kalau dibongkar pun kan nggak ada aspek ekonomi yang merugikan bagi beberapa keluarga yang memang ada di sana sekarang untuk menggantungkan hidupnya. Nah, ini yang harus betul-betul cermat. Jadi jangan sampai asal udah keputusan ini langsung bongkar. Nah, mereka yang usaha mau dikemanakan, itu kan menjadi satu catatan juga yang harus Jadi intinya penataan ini kan untuk melakukan upaya perbaikan, bukan justru malah merugikan orang. Sehingga betul-betul semuanya harus diatur secara baik, dan saya kira nanti untuk peluang usaha ketika ditata, saya kira ketika jauh lebih baik gumuk itu, peluang-peluang usaha yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di Cemoro Sewu, artinya dimungkinkan malah jauh lebih luas. Ada jasa-jasa lain yang memungkinkan mereka untuk berusaha, artinya lapangan pekerjaan juga semakin luas ketika gumuk ini nanti terkelola dengan baik, dan tentunya nantinya secara kualitas karena lebih baik, bisa jadi nominalnya akan menjadi semakin gede, artinya kesejahteraannya semakin meningkat. Fungsi menata itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau menata lalu membuat kerugian, ini tidak menata, tidak sekedar menata. Jadi kita harus mengikuti satu program penataan satu destinasi itu, ketika namanya ditata berarti menjadi lebih baik mestinya. Nah, kalau menjadi lebih baik, pasti hitungan secara pariwisata, industri pariwisatanya, ekonomi masyarakatnya, pengelolanya terutama menjadi lebih baik. Jadi kalau ditata lalu orang malah bangkrut, itu berarti tidak ditata kalau menurut saya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Tentu pasti dengan
tidak harus dengan pekerjaan yang sama persis, tetapi transisi untuk peralihan beberapa usaha yang mendukung dengan insya Allah akan menjadikan satu bentuk dampak ekonomi yang lebih baik, pasti itu menjadi satu ukuran untuk langkah penataan di Kabupaten Bantul. Prinsipnya masyarakat jangan gelisah, pemerintah pasti siap melakukan diskusi dialog, lalu akan menjadi solusi yang terbaik nanti yang dipecahkan, karena kita tidak hanya berbicara di tahun ini, 5 tahun ini atau generasi ini, tetapi kita berbicara generasi anak turunan kita. Sehingga penataan ini jangan dilihat, Pak, ini tahun ini, bukan tahun ini, kita berbicara masa depan. Sehingga apa yang kita tanam sekarang itu adalah untuk modal masa depan. Sehingga ini yang harus dipahami bersama. Kalau saya nggak mau Pak rugi 2 tahun, nggak mau, tetapi masa depan berikutnya lalu porak-poranda, ya saya kira mendingan yang 2 tahun ini ditata secara baik, tapi ke depannya menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Jadi satu prinsip pemerintah menata, membangun bukan untuk mematikan, tetapi justru memperbaiki yang sudah ada. Jadi ini yang harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat. Kalau toh harus ada diskusi, pemerintah pasti siap diskusi. Tetapi nggak ada upaya pemerintah untuk mematikan usaha masyarakat.